Dunia anime dibuat tak hanya sekedar dari imajinasi sang kreatornya saja. Biasanya, ada banyak tempat, khususnya untuk latar belakang, yang terkadang terinspirasi dari tempat yang ada di dunia nyata. Jika dilihat sekilas, tempat-tempat itu pasti akan membuat kita semua yang pernah menikmati anime yang termasuk ke dalamnya akan langsung teringat kalau latar belakang tersebut ada di sana. Seperti beberapa tempat berikut ini. Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin adalah anime yang menceritakan penduduk suatu pulau bernama Paradis yang terkurung di balik tembok raksasa. Awalnya, mereka berpikir kalau tembok itu hanya melindungi mereka dari serangan raksasa tak berakal saja yang berkeliaran di luar tembok. Namun menjelang akhir cerita, ternyata ada plot twist yang begitu mengagetkan, yang ternyata raksasa-raksasa itu adalah kiriman dari musuh di luar tembok. Jika melihat kota di Pulau Paradis ini yang dikelilingi tembok, sang autor Attack on Titan, Hajime Isayama, mungkin terinspirasi dari beberapa kota di dunia yang juga dikelilingi tembok raksasa. Salah satunya adalah kota bernama Nordlingen di Jerman. Sebagian besar cerita dari Attack on Titan memang didasari oleh sejarah dan tempat-tempat di Jerman. Bahkan, nama karakter-karakternya sampai soundtracknya banyak yang menggunakan bahasa Jerman. Kota Nordlingen juga memiliki tembok yang mirip dengan Pulau Paradis. Bedanya, mungkin di anime Attack on Titan ada 3 tembok, sedangkan tembok Nordlingen hanya ada satu saja, yang panjangnya sekitar 2,5 km dan dilengkapi dengan 11 menara. Namun fungsinya sama saja, sebagai pertahanan untuk melindungi penduduk yang ada di dalam kota. Selain Nordlingen, ada juga tembok lainnya yang juga mirip dengan tembok Attack on Titan, seperti tembok Avila di Spanyol dan tembok Carcassonne di Prancis, yang mirip dengan tembok Sina dan juga tembok Rose. Desa Konoha yang ada di anime Naruto sangat identik dengan sebuah tebing khusus yang diukirkan wajah Hokage. Hal ini merupakan ide dari Hokage pertama, Hashirama Senju, yang dibaliknya punya makna sebagai visualisasi dari Hokage yang akan selalu memerhatikan dan menjaga desa Konoha. Dalam pembuatan ini, Masashi Kisumoto selaku autor Naruto Shippuden mungkin terinspirasi dari sebuah gunung yang berada di Black Hills, South Dakota, Amerika Serikat bernama Gunung Rushmore. Sama halnya dengan di Konoha, gunung ini juga merupakan bentuk penghormatan kepada para pemimpin di Amerika Serikat. Namun, hanya ada 4 wajah presiden terdahulu saja. Sedangkan di Konoha, ke-7 wajah Hokage ada di sana. Proyek ukiran wajah presiden di Gunung Rushmore dilakukan oleh seorang pematung bernama Gazen Borglam yang dimulai sejak tahun 1927 sampai 1941. Gunung Rushmore menampilkan wajah 4 presiden Amerika Serikat yang dipilih untuk mewakilkan pendirian, pertumbuhan, perkembangan, dan pelestarian negara. Setiap wajah presiden diukir dengan tinggi sekitar 18 meter dan panjangnya 6 meter. Tujuan dibuatnya patung wajah presiden pada gunung ini adalah untuk meningkatkan pariwisata di South Dakota dan digunakan sebagai salah satu ikon identik dari kota ini. Wilayah Mary Joyce adalah tanah suci di dunia One Piece yang hanya boleh dihuni oleh kaum naga langit dan World Government saja. Di sana, ada satu bangunan paling besar yang merupakan tempat kediaman para Gorosei dan Im Sama. Meskipun belum dipastikan, kastil ini sangat mirip dengan sebuah bangunan di Perancis yang berada di lembah Lori, bernama Château de Chambord. Arsitekturnya sangat mirip, yang merupakan kombinasi arsitektur Perancis-Italia. Château de Chambord dibangun oleh Raja Francois I pada abad ke-16 sebagai pondok berburu dan simbol kekuasaan kerajaan. Karena punya konstruksi yang sangat rumit, bangunan ini sampai dianggap situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1981. Desainnya banyak menarik perhatian orang di berbagai belahan dunia, bahkan menjadi salah satu tempat paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Selain Château de Chambord sebagai Mary Joyce, ada juga Dressrosa yang merupakan inspirasi dari salah satu tempat di Barcelona, Spanyol, bernama Parc Güell.
Taman ini punya tampilan yang cukup nyentrik dengan berbagai warna-warni yang menghiasi bangunan di sana. Awalnya, taman ini diproyeksikan sebagai perumahan mewah, namun sayangnya hal itu gagal dan akhirnya diubah menjadi taman wisata. Desainnya yang unik dengan bentuk-bentuk tak biasa menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke tempat ini. Bahkan juga diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia pada tahun 1984. Gagal menjadi sebuah kompleks perumahan mewah, tapi menjadi salah satu taman paling unik di dunia yang sangat ikonik di Barcelona. Selain Taman Park Güell, di Dressrosa juga ada satu bangunan ikonik yang juga terkenal di dunia nyata, Colosseum. Colosseum Corrida adalah sebuah bangunan yang berada di tengah kota Dressrosa yang digunakan sebagai arena pertarungan para petarung yang tujuannya sebagai hiburan publik, mempertaruhkan nyawa demi suatu hal yang sia-sia. Eiichiro Oda, selaku autor dari manga One Piece itu sendiri, mungkin terinspirasi dari Colosseum yang ada di kota Roma, Italia. Colosseum, atau nama resminya Flavian Amphitheater ini, adalah bangunan yang diperuntukkan sebagai arena pertunjukan gladiator pada era Romawi. Tak hanya gladiator saja, di sini juga dilakukan berbagai pertunjukan lainnya seperti pertempuran hewan liar, eksekusi publik, dan sebagainya, yang seakan-akan sebagai tempat untuk berperang. Colosseum diresmikan pada tahun 80 Masehi oleh Kaisar Titus dan digunakan sebagai tempat berdarah selama lebih dari 400 tahun lamanya. Namun kini, Colosseum tak lagi digunakan. Bangunannya yang unik dan berhasil bertahan selama ratusan tahun dari berbagai bencana membuat takjub banyak orang. Bahkan, sampai dijadikan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia karena sejarah dan arsitekturnya. Jika berbicara penghazard, mungkin di dunia nyata ada juga satu tempat yang sekilas mirip dengan pulau ini, khususnya di daerah yang punya iklim dingin, seperti yang terjadi di Islandia ketika gunung berapi di sana erupsi. Lavanya akan mengalir ke permukaan salju. Pemandangan ini pun cukup unik. Bak pulau penghazard di dunia One Piece yang menampilkan sebagian lava yang berdampingan dengan salju. Bahkan yang uniknya lagi, mengalirnya lava dari gunung yang membakar salju malah menjadi tontonan para penduduk di sana.